Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Skystep menghela nafas lega setelah kepergian lelaki tua itu, aura itu tercekik dan hampir memaksanya ke tanah. Bangsawan muda, administrasi kami sepertinya kurang, kami minta maaf, Minisun membungkuk, jika orang ini bukan leluhur mereka, dia masih seorang yang hebat. Kupikir kamu akan menemukan harta karun, Li Qiye tidak terganggu oleh gangguan itu. Saya menyerah, Minisun menggelengkan kepalanya, menurut pendapat saya, semuanya tidak sederhana, raja yang tak tertandingi tampaknya masih hidup sehingga Splendor Terra akan bertahan, tidak perlu memusuhi mereka. Ketika dia datang untuk menemukan harta karun terbaik, dia menemukan raja masih hidup, oleh karena itu, dia segera menyerah dan menahan keserakahannya. Itu membuatnya lebih menarik, Li Qiye tersenyum. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini, bangsawan muda? Dia bertanya, saya menginginkan sesuatu yang kebetulan mereka miliki, dia menjawab, ayo pergi, tidak ingin orang lain mendapatkannya. Saat mereka bergerak maju, mereka menemukan seseorang yang melambai kepada mereka dan berteriak, mulia muda. Orang itu terbang dan mendarat di depan Li Qiye. Manajer, haruskah Anda berada di sini? Ini berbahaya, Minisun terkejut melihat manajer Splendor Square kota. Rekan Taois, manajer terkejut melihatnya dan membungkuk, saya memang agak sibuk tetapi karena bangsawan muda membutuhkan sesuatu, itu adalah prioritas utama saya. Karena itu, dia mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya dengan kedua tangan kepada Li Qiye, bangsawan muda, inilah yang kamu minta, aku takut seseorang mencurinya setelah jatuhnya penghalang kita, silakan terima. Li Qiye membukanya dan melihat kunci, setengah lainnya dari yang dia temukan di reruntuhan Radiant Longevity. Saya menghargai gerakannya, Li Qiye tersenyum. Kami melakukan apa yang kami bisa untuk berguna bagi Anda, kata manajer dengan rendah hati. Skystep tidak bisa mempercayainya, pertama adalah Minisun dan sekarang manajer Splendor Square, yang terakhir mengalami begitu banyak kesulitan hanya untuk mendapatkan kunci Li Qiye. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat menarik perhatian semua orang. Rekan Taois, sepertinya sekte Anda dalam masalah, kata Minisun. Bangsawan muda, aku harus pergi, kami mohon maaf karena tidak menunjukkan keramahan kami kepada Anda karena keadaan ini, kembalilah di lain hari dan kami akan menebusnya, manajer membungkuk dan pergi. Saya tidak berpikir ada hari lain, ada banyak musuh yang kuat, Iblis Buddha, Spectre Saint, dan Kaisar Agung Omni ada di sana, saya tidak tahu apakah mereka bisa bertahan, Minisun menggelengkan kepalanya. Skystep bergidik dan bergumam, Omni Emperor dari Pantom juga ada di sini. Ya, tembakan besar dari penindasan abadi telah tiba, saya tidak tahu seberapa baik Unrivaled Monarch, itulah pertanyaan kuncinya, jika raja baik-baik saja dan baik-baik saja, ini seharusnya tidak menjadi masalah tetapi jika tidak, itulah akhirnya, kata Minisun. Baiklah, kita sedang melihat-lihat, Li Qiye melirik kuncinya sekali sebelum melihat ke depan. Sepertinya Raja Penyihir dan Pohon Langit sedang fokus menyerang alun-alun, mereka akan pindah ke benteng dan istana selanjutnya, Minisun menilai situasinya. Sungguh suram, Skystep menarik napas dalam-dalam. Itu semua tergantung pada apakah Unrivaled Monarch dapat menangani ini, dan jika Splendor Monarch entah bagaimana muncul, maka kita mendapat pertunjukan, kata Minisun. Raja Kemegahan, Skystep berseru, cabang utama Splendor Square terletak di daerah ini tetapi hari ini, telah dilanggar, sekte yang kuat dan bahkan dinasti tidak bisa menahan diri dan ingin memanfaatkan situasi tersebut. Beberapa percaya dinasti agung memberi perintah kepada Raja Penyihir dan Pohon Langit untuk melancarkan serangan, kalau tidak, mereka tidak akan begitu terang-terangan. Splendor Square runtuh. Kelompok itu melihat para pembudidaya bergegas masuk. Splendor Square adalah rumah lelang besar dengan pertahanan yang kuat, hari ini, penghalang dan bangunan ini berantakan. Benteng Kemegahan adalah yang berikutnya, Minisun menggelengkan kepalanya. Jika benteng tidak dapat bertahan, maka istana juga dalam masalah, Skystep telah mengunjungi tempat ini sebelumnya dan mengingat betapa makmurnya tempat itu dulu. Orang-orang sudah berada di istana, kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya,
kelihatannya tidak bagus karena Kaisar Top bergerak, Almountain, kata Minisun. Kaisar penindasan abadi Almountain, mereka serius, kata Skystep. Harta karun di sini terlalu menggoda, hanya beberapa barang di istana itu sudah cukup untuk membuat orang gila, kata Minisun. Sebuah klakson terdengar dan banyak gajah batu bangkit dari reruntuhan Splendor Square, mereka membawa harta karun besar di punggung mereka, menuju lebih dalam ke wilayah tersebut. Mundur, anggota Splendor yang tersisa tidak punya pilihan selain mengungsi. Mereka pindah ke benteng, Skystep mengamati gajah batu yang membawa perbendaharaan besar. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Beberapa kelompok perkasa menerobos pertahanan terakhir dan mengejar murid-murid yang melarikan diri. Yang terakhir mencabut senjata mereka, bersiap untuk melindungi gajah. Bunuh mereka. Anggota Splendor bertarung sambil terus mundur. Para penyerang dari berbagai sekte diberdayakan oleh keserakahan dan diserang dalam gelombang, setiap harta karun dari rumah lelang bisa mendapatkan harga setinggi langit, apalagi seluruh perbendaharaan. Gemuruh, harta karun melonjak di udara, membuat kesenjangan kekayaan menjadi jelas. Anggota Splendor memiliki akses ke banyak senjata bermutu tinggi, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang tim lain. Mereka makan pil berharga untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka, tidak menahan diri, ini membantu mereka mengatasi perbedaan jumlah. Ombak tidak bisa menghentikan mundur mereka menuju benteng. Turunkan mereka, para lawan termasuk anggota Skytree, Witch King, Ouyang, dan masih banyak lagi. Jejak darah terbentuk di sepanjang medan perang karena banyak korban di kedua sisi. Splendor mengalami kesulitan menghadapi kerugian karena mereka diserang di dua lokasi lain, Benteng Splendor dan Istana Abadi Splendor. Para penyerang di sana termasuk kaisar dan dewa-dewa yang sunyi, bahkan mereka yang berasal dari Phantom dan Immortal Suppression. Dengan demikian, tidak ada bantuan yang datang untuk para pengungsi. Istirahat. Akhirnya, orang-orang besar mengambil tindakan, dua dewa yang sunyi. Ledakan. Mereka menghancurkan jalur retret dan mengirim banyak murid terbang. Mereka membentuk penjepit dan mengelilingi gajah, yang pertama memiliki bingkai raksasa dengan banyak tangan dan mata, tangan bisa menghancurkan gunung sementara mata menerangi area yang luas. Semua orang tahu dia berasal dari ras berlengan 8, ras ini lahir dengan 8 lengan tetapi melalui kultivasi, mereka bisa kembali menjadi 2 atau tumbuh lebih banyak lagi, dewa yang sunyi ini memilih jalan yang terakhir. Yang lainnya juga besar, seorang penunggang kuda tampaknya terbuat dari emas, bukan daging, hanya satu langkah yang bisa menginjak-injak gunung, dia memegang pedang emas dengan kedua tangan, mampu menghancurkan yang tak terhitung. Mountain Break Stallion dan orang suci yang tak terhitung banyaknya dari Raja Penyihir dan Pohon Langit, penonton terkejut melihat mereka. Kedua sekte itu berhenti peduli dan mengirim leluhur mereka ke atas panggung juga. Tinggalkan perbendaharaan dan aku akan mengampunimu, kata Mountain Break Stallion. Di atas mayat kita, seorang murid membalas dengan keras. Lakukan caramu kalau begitu. Sein yang tak terhitung jumlahnya meraung dan melepaskan sinar api dari matanya. Formasi. Para penyintas meraung marah dan memanggil pedang. Sayangnya, formasi mereka tidak bisa menghentikan neraka dari lubang ing terbakar langsung. Pergi. Pembudidaya yang lebih lemah melompat melalui lubang dan mendarat di atas gajah untuk merebut harta karun. Kalau begitu, binasa. Mountain Break Stallion mengayunkan pedangnya ke bawah, memotong formasi pedang. Para pembela jatuh satu demi satu, hal ini membuat formasi semakin lemah, namun demikian, mereka tampaknya siap untuk mati dalam pertempuran. Kalian semua pantas mati. Cahaya emas mekar dari atas dan mengalir seperti tsunami, melelehkan banyak pembudidaya yang menyerang menjadi ketiadaan, bahkan tulang tidak tersisa. Semua orang mendongak dan melihat dewa yang sunyi melayang di atas. Malaikat vas emas dari Splendor. Skystep King berteriak. Penampilan dewa yang sunyi ini luar biasa, muda dan tampan dengan sepasang sayap emas yang menyebarkan partikel emas. Serangan sebelumnya datang dari vasnya, menuangkan cairan yang mampu melukai musuh dan bukan sekutunya, dia berasal dari suku paling suci dan memiliki 6 buah suci. Ayo, bocah. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya membentuk mudra yang tak terhitung jumlahnya dan membuka gerbang, segel terbang keluar untuk menekan makhluk yang luar biasa itu. Goldvase membalikkan hartanya ke samping dan itu menyedot semua segel. Innumerable juga memiliki 6 buah tetapi karena usianya, kultivasinya lebih kuat, sayangnya,
vas emas itu adalah harta yang luar biasa. Coba ini, Mountain Break Stallion meraung, pembagi gunung. Gelombang energi pedang yang tak ada habisnya melonjak ke depan dan meraung seperti lautan yang tak henti-hentinya. Pergi, Goldfase menepuk hartanya dan seekor naga emas terbang keluar, memamerkan cakarnya ketebasan pedang, ini berhasil menghentikan serangan. Dia kemudian terbang lebih dekat ke Innumerable Saint untuk menghancurkan lawan dengan vasnya. Aktifkan, yang terakhir tidak berani ceroboh dan memanggil 1000 harta pertahanan. Mereka selaras bersama tetapi tidak bisa menghentikan Smash untuk mengirim tuan mereka terbang. Mundur, Goldfase memberi perintah dan pergi dengan murid-murid yang tersisa. Berlari, tidak ada tempat untuk bersembunyi, harta karun kemegahan akan memiliki tuan baru hari ini. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Splendor Terra tidak akan ada lagi. Mountain Break Stallion meraung, mengejar. Keduanya mengejar kelompok yang melarikan diri dan anggota sekte lainnya mengikuti di belakang mereka. Mereka yang berasal dari sekte lain ragu-ragu, ingin menggali reruntuhan Splendor Square. Mungkin masih ada harta karun di sini, seseorang berkomentar. Tidak apa-apa untuk mendapatkan sisa sampah, beberapa tahu batas mereka, sekte mereka tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Raja Penyihir atau Pohon Langit, apalagi dinasti besar, itu akan mirip dengan mengambil makanan dari rahang harimau, yang mengakibatkan kehancuran sekte pada akhirnya. Oleh karena itu, non-sekutu lebih memilih untuk bermain aman dan menggali Splendor Square sebagai gantinya, mereka bekerja sama untuk sebagian besar, lebih memilih pencarian daripada bertarung. Berdengung, seseorang benar-benar menemukan pedang ilahi di bagasi dan pergi setelah tergesa-gesa. Splendor Square terlalu kaya dan memiliki banyak harta karun yang dipamerkan, oleh karena itu, evakuasi darurat tidak mencakup semuanya. Kematian satu sekte memberi makan banyak mulut, sama seperti kematian paus berarti makanan bagi ikan, Skystep King berkata dengan sentimental. Jika aku ingat dengan benar, kamu mencoba mencuri mutiara belum lama ini, Likie memberinya mata samping. Skystep merasakan wajahnya menjadi panas karena malu, dia terbatuk canggung sebelum menjawab, tidak ada yang akan mendapatkannya, jadi saya pikir saya harus mendapatkannya. Volumenya menjadi lebih rendah saat dia berbicara karena itu bukan masalah yang bisa dibanggakan, namun, inilah alasan mengapa semua orang ada di sini. Tidak ada yang perlu dipermalukan, kata Likie. Gemuruh. Sementara itu, ledakan dan gempa bumi terpancar dari kejauhan, tampaknya pertempuran di sana menjadi lebih sengit. Serangan dimulai dan Unrivaled Monarch tidak dapat ditemukan, Minisun melihat lebih dekat dan berkomentar. Saat mereka menggali lebih dalam ke dalam Splendor Terra, Skystep King terus mengikuti Likie. Kamu ikut, Minisun memelototi Skystep. Skystep bergidik karena Kaisar 7 buah ini bisa membunuhnya seperti lalat, dia terhuyung-huyung mundur meskipun kurangnya tekanan agresif. Dia tergagap tanpa bisa menanggapi. Tentu saja dia ingin mengikuti Likie, makhluk yang tak terduga ini dihormati oleh Kaisar Agung, dia bisa memperluas wawasan dan pengetahuannya bahkan jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Dia menimbang ini dengan risiko memprovokasi Likie dan mati, menganggapnya dapat diterima. Saya hanya ingin memperluas wawasan saya, dia memejamkan mata dan akhirnya menjawab. Betapa murid yang dimiliki Beneficence, Minisun berkomentar. Tidak apa-apa, Likie tersenyum dan membirongnya. Terima kasih, bangsawan muda, terima kasih, yang mulia. Skystep sangat gembira dan membungkuk pada keduanya. Mengesampingkan Likie yang misterius, mengikuti Minisun masih bermanfaat, dia memiliki 7 buah sementara tuannya hanya memiliki 4. Likie melihat lebih dalam ke wilayah itu dan memperhatikan sesuatu, dia memilih untuk mampir ke alun-alun kosong tanpa apa-apa selain patung batu. Itu tidak menggambarkan siapapun secara khusus tetapi memiliki bentuk oval, tampaknya telah digali dan ditinggalkan di sini tanpa membersihkan lumpur. Apa itu? Skystep tidak terlalu memikirkan nilainya, namun, itu ditempatkan di tengah seolah-olah alun-alun dibangun untuk itu. Sepertinya mata, Minisun mengelilingi patung itu dan menjadi terkejut, dari mana mereka mendapatkannya. Ini adalah bentuk alaminya. Skystep melihat lebih dekat dan setuju dengan penilaian ini, itu memang menyerupai mata tertutup yang memancarkan getaran aneh. Raja kemegahan ini tidak buruk, untuk bisa menggali benda ini, Likie tersenyum sebelum melihat sekeliling, jadi begitulah, menarik.
Apakah kamu mengamati momentum besar Splendor Terra? Minisun adalah kaisar yang cakap dan melihat niatnya. Menyebut tempat ini kemegahan bukan tanpa alasan, Li Qiye berkata dengan sentimental dan menambahkan, memang, banyak yang dilepaskan. Kalimat kedua membuat Minisun bingung, tetapi dia melanjutkan, dari apa yang saya tahu, Splendor Monarch menyeret banyak benua ilahi dari langit untuk menciptakan Splendor Terra dan selanjutnya, kota. Visioner dan mampu, bukan sesuatu yang bisa dilakukan kebanyakan orang, Li Qiye mengangguk setuju. Dia kemudian melirik patung itu dan bertanya kepada Sky Step King, ingin melakukan sesuatu yang menarik. Yah, Sky Step memiliki firasat buruk tentang hal ini seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi pada seseorang, dia hanya berharap itu bukan dia. Seperti yang kamu perintahkan, bangsawan muda, namun... Demikian, dia membungkuk dan melakukan tugas sebagai pengikut. Angkat, Li Qiye menepuk patung aneh itu dan tersenyum. Sky Step terkejut mendengar komentar itu dan meskipun memiliki pertanyaan, dia tetap mematuhinya. Dia mengangkatnya erat-erat dengan kedua tangan tetapi tidak bergerak sama sekali. Aktifkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan semua kekuatannya, ini juga tidak berhasil. Tidak mungkin. Dia bisa saja mengangkat gunung dengan kekuatan sebanyak itu, apalagi patung ini. Naiklah. Dia melepaskan vitalitasnya, menyebabkan otot dan pembuluh darah menonjol terlihat di wajahnya. Saya tidak bisa, dia menyerah setelah perjuangan panjang. Dia melihat lagi dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang patung batu ini. Aku akan mencoba, Minisun menjadi penasaran dan memegang patung itu, naik. Sky Step yakin dengan keberhasilan Minisun hanya untuk terbukti salah. Tidak mungkin. Minisun menjadi kompetitif dan matanya bersinar dengan cahaya, melepaskan vitalitasnya, istana takdir, dan buah dao. Gemuruh. Aura kekaisarannya menyapu Sky Step dari kakinya sehingga dia harus merangkak di tanah. Sekarang, ia meraung dan tanah bergetar hebat. Kekuatan penuhnya gagal menggerakkan patung itu, sepertinya menyatu dengan bumi jadi untuk mengangkatnya, dia harus mengangkat seluruh dunia. Apa? Sky Step tidak bisa mempercayai matanya, itu adalah satu hal baginya untuk gagal mengingat kultivasinya yang lemah tetapi Kaisar Agung 7 buah. Benda apa ini? Dia akhirnya menyerah, harta karun tertinggi. Bukan harta karun tertinggi, hanya kenang-kenangan yang tertinggal karena pergi dengan tergesa-gesa, Li Qiye menghela nafas. Kenang-kenangan, dia tidak bisa menahan perasaan terguncang setelah samar-samar memikirkan sesuatu. Baiklah, ikutlah denganku, Li Qiye menepuk patung itu, menyebabkannya menjadi tidak stabil dan hampir jatuh. Bawa ke benteng Splendor, itu akan menyenangkan, Li Qiye memberitahu Sky Step. Sky Step dengan skeptis mencoba lagi dan anehnya, dia bisa mengangkatnya dari tanah kali ini dan meletakkannya di punggungnya. Ini milik keberadaan tertinggi, Minisun mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ini agak tua, banyak hal yang tertinggal, Li Qiye tersenyum. Yang abadi legendaris, Minisun mengingat legenda yang berkaitan dengan perang pamungkas. Tidak ada yang abadi di dunia ini, kata Li Qiye. Pasti cukup dekat dengan satu, Minisun menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Jika itu hampir menjadi abadi, surga yang tinggi sudah mati, Li Qiye menjawab. Ada makhluk yang lebih kuat, Minisun bergidik karena dia memiliki pandangan yang jelas tentang alam kultivasi. Kaisar Agung bervariasi secara drastis dalam kekuasaan dan di atas mereka adalah leluhur primal, alam berikutnya terdiri dari penguasa mitos dan kemudian, abadi. Dari apa yang dikatakan Li Qiye, abadi, di masa lalu masih memiliki jalan panjang. Dunia runtuh karena perjuangan mereka, dia berkata dengan ekspresi serius. Apakah kita berbicara tentang perang pembantaian abadi? Sky Step menjadi penasaran karena dia memiliki informasi terbatas tentang legenda ini. Pembunuhan surga, Minisun mengoreksi. Saya mengerti, Sky Step telah mendengarnya sebelumnya dari tuannya, saya diberitahu bahwa yang abadi memiliki seorang murid, kan? Xian Chengtian, Minisun mengucapkan sebuah nama. Xian Chengtian, murid abadi, Sky Step bergumam. Ini adalah seorang kultivator terkenal selama era Dingtian yang dikenal sebagai murid abadi, nama aslinya baru keluar kemudian, berpotensi dipilih sendiri. Kudengar dia mengkhianati yang abadi, Sky Step berbisik. Tanpa pengkhianatan ini, rahasia abadi tidak akan terungkap, membuat mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan tiga.
Dewa secara permanen, kata Minisun. Apakah kamu tahu alasan di balik pengkhianatan itu? Skystep bertanya. Entahlah, kata Minisun, hanya menyadari rumor. Generasi mendatang memiliki rasa ingin tahu dan penghinaan terhadap pengkhianat. Setelah diajari oleh Yang Abadi, dia berada di level yang sama dengan Ding Tian yang legendaris. Semua orang selama era itu percaya murid itu bisa bersaing dengan Ding Tian, tidak ada yang mengharapkan pengkhianatan mendadak yang mengakibatkan kejatuhan Yang Abadi. Betapa disesalkan, Ding Tian pasti akan kalah tanpa pengkhianatan Xian Cheng Tian. Minisun menjadi emosional. Heavensley memiliki banyak peluang yang terlewatkan, jika bukan karena pengkhianatan, Yang Abadi bisa mengakhiri Ding Tian lebih cepat. Untungnya, leluhur sunyi, anggur pertama, dan leluhur Bodi berhasil memberikan pukulan fatal untuk mencegah konsekuensi yang lebih buruk. Minisun menghela nafas. Anggur pertama dan leluhur Bodi tidak pernah terlihat lagi, kan? Apakah mereka masih hidup? Skystep bertanya pelan. Pembudidaya terbesar jatuh selama perang ini termasuk Ding Tian, leluhur Bodi dan anggur pertama, menurut legenda, membayar harga yang mahal untuk menghabisi Ding Tian. Mereka dan banyak lagi keberadaan tertinggi, kehadiran mereka sangat dirindukan selama Nightwatch. Minisun menjawab. Peran apa yang dimainkan dinastimu dalam perang ini? Li Qiye bertanya. Tolong beritahu kami, bangsawan muda. Minsun menjawab dengan sebuah pertanyaan, masih percaya bahwa dia adalah leluhur tersembunyi mereka atau seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan dinasti mereka. Pernahkah Anda berpikir bahwa dinasti Anda terdiri dari keturunan orang berdosa? Kata Li Qiye, orang berdosa. Ekspresi Skystep berubah. Dosa ada karena orang berdosa, keturunan mereka diburu oleh dinasti penindasan abadi. Jika dinasti Enigma dibuat dari orang berdosa, hal yang sama akan berlaku untuk langkah kuno karena ikatan yang ada. Dia tidak mengetahui rincian mengenai hubungan mereka, tetapi Kaisar Kebajikan dan nenek moyang Batu Aegis harus tahu sepenuhnya. Itu tidak mungkin, dicap sebagai orang berdosa berarti menghadapi kekuatan penindasan abadi, oleh karena itu, dia membantah kemungkinan ini. Jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa dinastimu selalu berpihak pada musuh Ding Tian? Mengapa sikapmu tanpa disadari mengarah ke kelompok leluhur yang sunyi? Li Qiye bertanya. Skystep tidak memiliki tanggapan karena dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Ini benar, mereka selalu mendukung leluhur sunyi dan tiga makhluk abadi yang legendaris, bukan pasukan Mosi dan Ding Tian. Yah, itu karena Mosi dan Ding Tian telah menghancurkan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah dalam penaklukan mereka, kata Skystep. Apakah mereka menghancurkan sekte Anda? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Skystep tidak bisa menjawab, tetapi jika keduanya berniat untuk menghancurkan Ancient Step, tidak ada jalan keluar. Jadi bagaimana jika kita adalah keturunan orang berdosa? Minisun tidak mencoba menghindari kemungkinan ini seperti Skystep. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar yang kuat dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasinya. Enigma ada untuk menangani penindasan abadi. Selama Immortal Suppression masih ada, kita juga akan melakukannya sampai kehancurannya. Karena itu, dia menatap Li Qiye dan bertanya, apakah saya benar, bangsawan muda? Tidak perlu mengujiku, Li Qiye berkata, jika ini kebenaran, kalian semua hanya perlu tetap bersatu dan tidak melupakan pengejaran awal Anda, itulah satu-satunya cara untuk menjalankan misi. Dan kami akan melakukannya. Minisun menarik napas dalam-dalam dan berkata, siklus akan berlanjut sampai kita menghancurkan penindasan abadi. Dengan itu, dia melirik gelang di pergelangan tangannya, berpotensi menjadi alasan kelahiran kembali mereka setiap kali. Menghancurkan penindasan abadi tidaklah sulit, hanya masalah mengangkat satu tangan, kata Li Qiye. Rahang Skystep jatuh ke tanah. Orang lain akan berpikir Li Qiye gila karena membuat pernyataan seperti ini, meskipun ada 3 dinasti agung di Xin, penindasan abadi adalah yang terkuat karena penekan abadi, satu-satunya leluhur utama. Semua kaisar lain dan dewa terpencil digabungkan akan kesulitan membunuhnya. Bagaimanapun, kesenjangan antara dua alam sangat besar. Maukah kamu mengakhiri mereka, bangsawan muda? Minisun bertanya. Jika aku menghancurkan yang saat ini, yang lain akan tumbuh lagi di masa depan, tidak berbeda dengan dinastimu. Li Qiye tersenyum. Ya, percikan api yang tersisa, dia menjawab. Benar, dan mengapa ini masalahnya? Dia bertanya. Mosi,
Dingtian, Poye, Skystep malah menjawab, karena penguasa baru dari setiap era selalu berpihak pada penindasan abadi. Bukan tuan baru, Mosi, Dingtian, dan Poye adalah orang yang sama, Minisun menggelengkan kepalanya dan mengoreksi. Bagaimana itu bisa? Skystep terkejut mendengar ini, dia hanya seorang junior yang tidak memiliki akses ke informasi ini. Minisun tidak menjawabnya dan menatap Li Qiye, kami dan leluhur strategi telah membahas masalah ini sebelumnya, Mosi, Dingtian, dan Poye semuanya berasal dari satu orang, Zhan Sansheng. Ini nama yang menarik, Li Qiye tersenyum. Kami mendengarnya dari Immortal Suppressor, ketiganya mungkin memilih ini sebagai nama asli mereka, kata Minisun. Apakah kita berbicara tentang kelahiran kembali di sini? Skystep bertanya dengan lembut. Dia menyentuh inti masalah, Minisun berkata, Bangsawan Mat, apakah menurutmu kelahiran kembali adalah apa yang terjadi di sini? Rumor mengatakan bahwa Mosi dan Mingtian dipastikan tewas setelah perang, bagaimana mereka kembali lagi sebagai Poye? Apakah mereka akan segera kembali lagi? Ini melampaui masalah Zhan Sansheng sebagai lawan, kelahiran kembali dan reinkarnasi adalah topik yang menarik bagi kaisar dan leluhur. Tidak ada yang bisa hidup selamanya, bahkan penguasa legendaris, namun, kelahiran kembali tampaknya lebih dari cukup, jadi apakah jalan ini dapat diduplikasi untuk orang lain? Kelahiran kembali tidak mungkin terjadi ketika itu adalah kematian sejati, bukan untuk apa yang disebut abadi juga, Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Lalu apa yang terjadi dengan Zhan Sansheng? Kata Minisun, karena dia hadir, dia hidup di masa sekarang, ini bukan masalah kelahiran kembali, kata Li Qiye. Dia hadir, Minisun tidak begitu mengerti hal ini dan terdiam. 3 nyawa, apa yang terjadi setelah 3 nyawa? Skystep memikirkan hal lain. Jika Poye mati seperti rumor, bukankah itu tujuan Zhan Sansheng? Kata Minisun dengan ekspresi serius. Apakah dia benar-benar mati? Skystep bergumam. Berita kematian Poye telah menyebar ke Three Immortals, bahwa sumber daunnya telah ditebang dan dia tidak ada lagi. Namun, tidak ada yang melihat proses pembunuhan atau kematian yang sebenarnya, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang cukup kuat untuk membunuh Poye? Mengapa identitas si pembunuh tidak dipublikasikan? Turunkan mereka. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya mengepung benteng Splendor. Ketika kelompok Li Qiye cukup dekat, mereka melihat anggota dari banyak sekte dan dinasti. Penindasan abadi, Pantom, Raja Penyihir, Pohon Langit, Ouyang, Skystep berkata, Enigma juga. Setiap sekte di sini yang memiliki kekuatan untuk berada di sini hadir, yang hilang tidak cukup kuat. Semua mata tertuju pada benteng, tidak dapat menahan secercah keserakahan, benteng yang menjulang tinggi ini terbuat dari logam ilahi. Dengan batu giok berukir, menciptakan formasi besar. Mereka telah melihat dinding yang terbuat dari batu mulia dan logam sebelumnya, tetapi tidak ada sejauh ini, Immortal Suppression tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi murah hati. Hal-hal yang membuat semua orang gila adalah 3 lapisan mengambang di atas benteng. Lapisan pertama adalah benua dengan bahan alkimia dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya dari usia tertua, jumlah dan kelasnya melebihi kebun lain yang ditemukan di Sin. Lapisan kedua adalah gunung dengan logam berwarna-warni dari berbagai elemen, yang satu tampak seperti matahari sementara yang lain menyerupai jantung yang berdetak dari afinitas suci. Lapisan ketiga adalah lautan dengan harta dan senjata yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka disegel, gelombang kekuatan masih bocor keluar, satu kuali menuangkan kekacauan primordial, pedang ilahi melepaskan dengungan yang luar biasa, mampu meratakan wilayah dengan satu ayunan, tongkat tertentu memancarkan sinar yang jernih, tampaknya simbol otoritas surgawi. 3 cakrawala kemegahan, jauh melampaui salah satu dari 3 dinasti agung, kata Minisun sentimental. Mereka adalah alasan mengapa para penyerang mengambil risiko mengepung Splendor, mereka memiliki banyak nama, 3 cakrawala kemegahan, 3 perbendaharaan kemegahan dunia. Ginseng darah yang berasal dari 8 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita sangat membutuhkannya, seorang penonton melihat seekor lingzi dengan kabut darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka. Harmoni yin yang metal, inilah yang diinginkan nenek moyang kuno kita, itu tidak dapat ditemukan di tempat lain, seorang tembakan besar dari sebuah dinasti berkata. Lihat itu, kuali primal, itu akan menjamin kemakmuran dan keamanan untuk beberapa generasi,
yang lain memperhatikan kuali di area tertinggi. Mereka hanya perlu menjatuhkan benteng dan semua harta ini akan menjadi milik mereka, hanya satu saja yang bisa bermanfaat bagi seseorang seumur hidup. Pergi, mereka bergegas dalam gelombang dengan pengabaian sembrono, tersihir oleh harta karun. Turunkan bentengnya, akan ada harta abadi. Seorang tembakan besar berteriak dengan mata merah. Aku hanya butuh satu batangan abadi, kalian semua bisa memiliki sisanya. Yang lain melompat ke garis depan dan menyulap mantra yang menghancurkan. Mereka menjadi gila, Skystep ketakutan pada para penyerang yang hiruk-pikuk. Tentu saja, dia terkejut melihat 3 lapisan untuk pertama kalinya, dia tidak tahu satu sekte pun bisa begitu kaya. Tidak ada yang sebanding dengan Splendor Terra, dia berkata dengan lembut. Kamu belum melihat istana abadi mereka, harta karun itu adalah yang nyata, masing-masing berada di luar tingkat kekaisaran, Minisun mencerahkannya. Setelah tertegun sejenak, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang menyebut Splendor Monarch sebagai orang terkaya di dunia, ini mungkin benar di masa lalu dan juga sekarang. Begitu, para master yang kuat menyerang istana, itu sebabnya benteng itu masih bertahan, dia melihat sekeliling dan melihat beberapa dewa terpencil mengawasi di pinggir lapangan. Li Qiye, di sisi lain, tidak peduli dengan 3 perbendaharaan mengambang, dia fokus pada momentum besar di mana benteng itu dibangun, dataran datar yang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Diseret dari atas, sepertinya si tua berlari menyelamatkan hidupnya dan tidak bisa membawa segalanya, dia memejamkan mata dan menganalisis tanah. Siapa yang kamu bicarakan, bangsawan muda? Minisun bertanya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sementara itu, pengepungan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Gemuruh, cahaya logam yang berasal dari benteng yang diaktifkan berubah menjadi lapisan penghalang kristal, mencegah semua serangan melewatinya. Giok halus yang terukir ke dalam logam memberdayakan benteng tanpa henti, pembudidaya reguler tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Kematian menanti kalian semua. Sosok emas muncul di dinding benteng, Gold Phase Angel. Botolnya menuangkan tsunami kuning dengan suhu yang tak tertahankan. Orang-orang di dekatnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan langsung direduksi menjadi ketiadaan. Ayo lakukan ini. Mountain Break Stallion bergabung dalam pertarungan, mengumpulkan momentum dengan berlari ke depan dan memberikan tebasan yang membelah langit. Bam! Benteng itu bergetar hebat karena serangan itu. Mountain Break memiliki 4 buah suci sehingga dia pasti menunjukkan serangan yang berharga. Gold Phase cemberut dan menepuk hartanya, mengirim pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ke atas. Mereka menutupi langit sebelum menghujani pembudidaya bibrida. Penjaga pedang, Mountain Break mengambil pose bertahan, memanfaatkan energi pedangnya seperti ombak untuk menghentikan hujan pedang. Namun demikian, dia didorong mundur terus-menerus dari pertukaran. Giliranku, orang suci yang tak terhitung jumlahnya bisa melihat hasilnya dan bergabung dalam pertempuran, dia membuka semua matanya dan menggenggam kedua tangannya, memanggil pedang surgawi. Pedang raksasa melepaskan energi pedang yang tak ada habisnya, sinar menyapu medan perang dan membunuh banyak pembudidaya. Orang-orang yang selamat yang beruntung segera melarikan diri, tidak ingin membuang nyawa mereka sebelum cukup dekat dengan harta karun. Ledakan, dia melenyapkan hujan pedang. Hancurkan dinding. Kedua dewa terpencil itu melompat ke udara dan menggunakan gerakan terkuat mereka. Mountain Break mengungkapkan 4 buah sucinya sementara Innumerable memiliki 6. Gemuruh. Sebuah lautan mengambil alih medan perang dan mengirim pembudidaya waker terbang. Pengiris gunung. Mountain Break meraung dan memberikan tebasan horizontal ke Gold Phase. Manifestasi tombak surgawi. Sementara itu, Innumerable menyalurkan seluruh kekuatannya untuk membentuk tombak petir surgawi. Ledakan, langit menjadi gelap saat kedua serangan ini bergegas menuju Gold Phase. Dao surgawi, Gold Phase melebarkan sayap emasnya dan menerangi alam. 6 buahnya muncul, melepaskan dao besar mereka untuk membentuk fase halus, itu menyatu dengan harta karun yang sebenarnya dan berhasil memblokir 2 serangan. Pikir kita begitu mudah diintimidasi. Sosok lain muncul di benteng. Senjata pilihannya adalah sempoa emas, hukum Dao yang meledak muncul saat dia menggerakkan jari-jarinya melalui manik-manik. Ledakan, 2 dewa terpencil di sisi lain menjadi ditekan oleh sempoa yang luar biasa dan darah muntah. Kamu akan mati di sini.
Pejuang baru mengungkapkan 7 buah suci dengan energi kekacauan yang melonjak. Sempoa itu runtuh, menyebabkan retakan muncul pada senjata Mountain Break dan Innumerable. Pejuangnya tidak lain adalah manajer Splendor Square, Zhen Jian. Senyum yang sering terlihat di wajahnya tidak dapat ditemukan, digantikan oleh ekspresi membunuh. Penonton kuat yang telah berdagang dengannya sebelumnya terkejut melihat ini. Dia memberikan kesan seorang pengusaha yang tidak bisa tersinggung. Dia selalu tetap tidak terganggu dan fokus menghasilkan uang. Hari ini, dia mengungkapkan warna aslinya dan menunjukkan taringnya, dewa yang sunyi dengan 7 buah. Goldfase sendirian dengan hartanya sulit dikalahkan. Dengan campur tangan manajer, situasinya tidak menjadi pertanda baik bagi Mountain Break dan Innumerable. Mereka memuntahkan darah berulang kali sementara tulang mereka tidak tahan terhadap tekanan dari Sempoa. "Bantu kami, senior," Mountain Break berteriak minta tolong. Splendor Square penuh dengan harimau tersembunyi dan naga yang berjongkok, mengesankan. Manajer, seseorang berbicara dan melepaskan sinar gemerlap untuk menghancurkan penindasan Sempoa. Giliran manajer yang didorong kembali, ekspresinya menjadi gelap. Seorang lelaki tua dengan 3 mata menunjukkan dirinya di medan perang. Itu adalah mata ketiganya yang menghancurkan penindasan. Dewa terpencil bermata hantu. Penonton menarik napas dalam-dalam saat melihat dewa sunyi 11 buah. Pantom ingin mengakhiri ini. Semua orang menjadi serius sejak dia berasal dari dinasti hantu. Splendor Terra dilanggar, kehancurannya sudah pasti. Bukankah sudah waktunya untuk melarikan diri, rekan-rekan Taois? Dewa terpencil bermata hantu tersenyum pada Goldfase Angel dan manajernya. "Kehancurannya terjamin. Bagaimana, ketika kita masih hidup?" Manajer mencibir. Baik murid biasa maupun dewa yang sunyi tetap setia pada Splendor Terra, sesuatu yang agak mengejutkan bagi para penyerang. Bagaimanapun, Splendor Terra bukanlah sekte tetapi lebih merupakan pasar. Pedagang biasanya datang dan pergi. "Lakukan caramu kalau begitu." Gosai tidak membuang waktu. "Kami akan merobohkan benteng ini dan membagi hartanya." "Hancurkan bentengnya, bagilah hartanya." Beberapa penyerang meneriakkan. Kekayaan Splendor bukanlah rahasia di Sin tetapi tidak ada yang berani menyerangnya di masa lalu, apalagi sampai sejauh ini. Semuanya berubah dengan penghancuran penghalang luar dan hilangnya raja yang tak tertandingi. "Aktifkan formasi kekaisaran." Manajer memberi perintah. Mereka tidak punya pilihan atau bala bantuan lain dan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghentikan gerombolan itu. Moral tetap tinggi karena tidak ada murid yang mau pergi, bersiap untuk bertarung sampai mati. Gemuruh. Hukum Dao muncul di sekitar benteng dan berkumpul untuk membentuk momentum dan formasi besar. Ledakan. Goldfase dan manajer meleleh dan bergabung dengan formasi yang baru dibuat ini. Sebuah pilar cahaya menembus kubah langit, tampak seolah-olah keberadaan tertinggi ada di dalamnya. Formasi kekaisaran kemegahan. Gosai memiliki ekspresi serius. "Dominion pedang surga." Manajer meraung dan memanggil bila energi yang penuh dengan kekacauan, energi, dan hukum kekaisaran. Sebuah kreasi Splendor Monarch. Banyak yang menjadi terkejut. "Domain hantu." Gosai memegang spanduk, memanggil kota besar dengan spanduk yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokir pedangnya. Bam! Retakan muncul di kota setelah kontak dengan keheranan kerumunan. Gosai jauh lebih kuat dari manajer dan Goldfase, namun formasi mereka dapat mengatasi perbedaan dalam kultivasi. Tidak heran mengapa Splendor Terra tidak pernah takut bahkan dengan transaksi besar, kata seseorang. "Lihatlah berapa banyak batu giok halus di benteng itu. Tidak ada sekte lain yang bisa mengumpulkan ini." Dewa sunyi baru memasuki medan perang. 2 dewa yang sunyi dan banyak orang yang selamat memberdayakan formasi ini, namun, alasan besar lainnya adalah jumlah batu giok halus yang tak terhitung. Ini adalah kekuatan uang. Tapi, benteng itu masih akan runtuh hari ini, dewa yang sunyi itu mencibir. Tuan klan Ouyang, dewa terpencil 10 buah lainnya, banyak yang mengenalinya. Matahari terbit. Dia meraung dan memanggil matahari dengan kedua tangan. Benteng kemegahan. Benteng tidak punya pilihan selain kembali ke posisi defensif, menciptakan benteng surgawi di sekitarnya. Ledakan. Matahari menghantam benteng dan menyebabkan gempa dahsyat. Batas tertinggi. Gosai bergerak, melambaikan panjinya dan melepaskan sinar api ke benteng. "Hitung aku, coba tebasan ini." Seorang kaisar agung muncul dengan aura yang membekukan. Kerumunan. Kaisar Agung Ironton. Semua orang tahu gelarnya.
Penindasan abadi bergabung sekarang, penonton menarik napas dalam-dalam. Gemuruh, langit terkoyak oleh kekuatan gabungan dua dewa yang sunyi dan kaisar tiga buah. Meskipun pembentukan benteng kemegahan sangat kuat, retakan akhirnya muncul. Ini hanya masalah waktu, Sky Step King berkomentar. Sungguh luar biasa bahwa mereka bertahan selama ini, Minisun memuji. Berdengung, sosok lain muncul di langit, merampas cahaya dan suaranya di dunia. Waktu tampaknya berhenti saat auranya membanjiri segalanya, bermata hantu, Master Klan Ouyang, dan Ironton semua berhenti dan memperhatikan lelaki tua itu. Dia memiliki sosok yang mengesankan yang terlihat seperti gunung yang tidak bisa dilintasi, raungan naga terpancar dengan megah darinya. Kaisar Agung bentuk naga, kerumunan mengenali sosok berpengaruh ini. Kedatangan Dragon Form mengejutkan semua orang, lemah dan kuat, meskipun dia tidak menggunakan aura kekaisarannya untuk mengintimidasi kerumunan, mereka masih gemetar ketakutan, beberapa jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri tegak. Dia termasuk di antara 5 kaisar agung di Enigma, peringkat 2 besar. Puncak setengah langkah, para dewa yang sunyi takut padanya. Bagi banyak pembudidaya, mendapatkan satu buah dao untuk menjadi kaisar agung tampaknya cukup mustahil. Ketika seseorang memiliki 12, mereka dapat membuat cangkang abadi dan akhirnya menemukan anima, menciptakan pohon anima. Kekuatan pohon sering menjadi faktor penentu dalam pertempuran tingkat ini. Setelah mendapatkan pohon, ada tahapan untuk anima, bayi, kokoh, megah, dan kanopi dunia. Mencapai panggung megah adalah tujuan bagi sebagian besar kaisar. Pada tahap kanopi, seseorang bisa memasuki alam setengah langkah sebelum puncak. Dragon Form berada di alam setengah langkah, jadi seseorang seperti Kaisar Agung Ironton masih membeku di hadapannya, kesenjangan itu tidak dapat diatasi. Aku hanya menginginkan satu harta, maukah kamu cukup baik untuk berpisah dengannya? Dia menatap benteng dan berkata. Goldface Angel dan manajer menjadi tegang setelah mendengar pembudidaya yang kuat ini. Splendor Square selalu berpegang pada prinsip perdagangan yang adil, jika itu keinginan Anda, maka kami menyambutnya. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan, kami tidak akan menyetujui satu langkah pun, manajer tetap teguh. Mereka bisa dihancurkan olehnya tetapi prinsip mereka tidak akan dilanggar. Aku hanya ingin roda kebijaksanaan agung, Dragon Form mengulangi. Para ahli biasa belum pernah mendengar tentang ini, tetapi Ironton dan rekan-rekannya menjadi emosional. Harta karun muda tanpa Viscerales, dewa terpencil bermata hantu bergumam. Tentu, selama kamu membayar, kata manajer. Sepertinya kamu menginginkannya dengan cara yang sulit, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Dragon Form berbinar mengancam, tampaknya membekukan medan perang. Hancurkan saja benteng dulu, Master Klan Ouyang berteriak, merasa berani, bagaimanapun, Dragon Form berasal dari klannya. Istirahat, Gosei, Ironton, Mountain Break, dan Innumerable memimpin serangan. Gemuruh. Pembudidaya yang kuat ini melepaskan serangan yang menghancurkan, meninggalkan jurang di tanah. Retakan, benteng energi retak di bawah rentetan terus-menerus. Istirahat, bentuk naga bergabung dengan pukulan drakonik, menghancurkan hukum dengan gambar naga besar. Penonton merasa seolah-olah merekalah yang ditinju, daging dan jiwa mereka dilenyapkan hanya dalam hitungan detik, mereka menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Bam! Pertahanan benteng yang rusak runtuh dengan serangan terakhir ini. Mundur, Goldface dan manajer telah mengharapkan ini tetapi ketika saatnya tiba, mereka harus memberi perintah. Bunuh mereka semua. Para penjajah bergegas ke benteng dan darah mulai tumpah, jeritan bisa terdengar di mana-mana. Anggota Splendor tidak bisa mempertahankan penghalang dan mulai memanjat lapisan saat bertarung. Sayangnya, kekalahan total mereka hanya masalah waktu karena lawan mereka dikuasai oleh keserakahan. Meskipun demikian, mereka berusaha dengan gagah berani dan menjatuhkan banyak orang bersama mereka. Sungai darah dan gunungan mayat mengambil alih benteng. Akhirnya, Goldface dan manajer bersama dengan sekelompok orang yang selamat berhasil mencapai lapisan ketiga harta karun. Penjajah paling kuat telah tiba dan mengepung mereka, kematian tidak bisa dihindari. Ledakan, bentuk naga terkuat segera memasuki lapisan samudera, melewati segel untuk mencapai harta karun tertentu. Dia melepas segel dan mengeluarkannya, roda surgawi yang memancarkan gelombang cahaya yang bukan milik dunia ini.
Roda kebijaksanaan agung, yang lain mengeluarkan air liur dan menjadi iri. Terlepas dari kecemburuan dan iri hati, tidak ada yang berani merampoknya. Rekan Taois, menyerah sekarang dan buka perbendaharaan, kami akan mengampunimu saat itu, kata dewa terpencil bermata hantu. Kami lebih baik mati sebelum membukanya, manajer menolak. Keuletan manajer tidak menyerah dalam menghadapi kematian. Baiklah, kami akan membunuhmu dan mengambil harta karun dengan cara apapun, Splendor Terra tidak akan ada lagi setelah hari ini, Master Klan Ouyang berteriak. Klannya memiliki kendali mutlak atas situasi karena kemunculan Kaisar Agung Dragonform, dinasti lain tidak memiliki siapapun yang lebih kuat dan lebih jauh lagi, dia memiliki 10 buah suci, cukup untuk melawan siapapun di sini. Klan mereka akan mendapatkan bagian terbesar dari perbendaharaan, jadi dia ingin mempercepat prosesnya. Pindah, bangsawan muda kita ada di sini, aura kekaisaran menyapu ke depan dan menerobos barikade. Kaisar Minisun memimpin jalan, diikuti oleh Li Qiye dan seorang pria yang membawa patung. Kelompok aneh itu mengejutkan kerumunan sejenak, begitu mereka mendapatkan kembali akal sehat mereka, semua mata tertuju pada Kaisar Minisun. Seorang manusia seperti Li Qiye tidak layak disebutkan, adapun Sky Step King, dia masih junior tanpa otoritas di sini, patung di punggungnya memang menarik perhatian. Kaisar Minisun, mata hantu dan yang lainnya menjadi cemas. Dua kaisar dari Enigma sekarang, mereka tidak menyukai perkembangan ini karena mendukung Enigma. Minisun, kenapa kamu di sini? Apakah dinasti Anda ingin memonopoli benteng? Kata Gosai agresif. Minisun tidak mengatakan apa-apa sementara Li Qiye melirik 3 lapis harta karun terlebih dahulu sebelum menatap kelompok manajer. Yang terakhir dipukuli dan kelelahan, tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, gelombang berikutnya akan menjadi yang terakhir. Mengambil barang-barang orang lain tidaklah mudah, Li Qiye menggelengkan kepalanya sebelum menunjuk ke arah kerumunan, pergi, tidak ada urusan di sini untuk kalian sekarang, jangan bodoh. Yang lain waspada terhadap Dragonform dan Minisun, tapi manusia ini. Siapa kamu? Dragonform menatapnya dan memperhatikan 10 gelang di lengannya. Saudaraku, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, pergi sekarang, Minisun memberitahunya. Ekspresi Dragonform berubah secara dramatis karena benda ini seharusnya tidak muncul dalam kepemilikan manusia, dia cemberut dan pergi tanpa mengatakan apa-apa, bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya. Leluhur, kepala klan Ouyang berteriak padanya, sayangnya, ini tidak berhasil dan mereka telah kehilangan pendukung mereka. Selamat tinggal sekarang, Li Qiye tersenyum. Menurutmu kamu siapa? Ketahui tempatmu. Seorang pembudidaya, mendengus. Bam! Harimau banjir itu meraih dan melemparkannya ke dalam mulutnya, melahapnya dalam waktu singkat. Mulutnya yang aneh dengan 8 kelopak dan gigi yang tak terhitung jumlahnya secara alami membuat semua orang ketakutan. Ada orang lain yang ingin dikatakan. Pergilah alih-alih menjadikan tempat ini kuburanmu, Li Qiye tersenyum lagi. Bocah, sebutkan namamu. Mountain Break dan yang lainnya masih tidak menghormati manusia. Hanya seorang pejalan kaki yang baik hati yang tidak ingin kalian semua mati dengan kematian yang mengerikan, jangan membuatku berubah pikiran dan melakukannya sendiri, kata Li Qiye. Mata mereka membelalak tak percaya setelah mendengarkannya. Hahaha, kamu, mata Sein yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Tidak butuh orang lain, tapi kalian tidak layak mendapatkan kehormatan, kata Li Qiye. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarkan manusia yang begitu sombong, mereka selalu memandang manusia sebagai serangga tetapi tampaknya yang terjadi sebaliknya hari ini. Aku tidak tahu apakah kamu seorang master tersembunyi atau hanya bodoh murni, mata hantu tersenyum dingin. Aku akan membunuhmu dengan cara apapun, tidak sebelum aku mengupas kulitmu dan meminum darahmu, Master Klan Ouyang mengancam. Terburu-buru mati seperti anakmu, ingin bergabung dengannya di perut anjingku. Li Qiye berkata dan menepuk kepala harimau banjir. Harimau itu mencibirnya, menyebabkan matanya memerah karena dia akhirnya menemukan alasan kematian putranya. Bocah, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Dia melangkah maju dan aura luar biasa dari dewa yang sunyi melonjak keluar seperti tanah longsor. Lari kembali ke klanmu, Minisun berteriak, mematahkan auranya dengan auranya sendiri. Pembudidaya yang kuat seperti Break Mountain dan Innumerable terhuyung-huyung mundur sementara yang lain merasa tercekik. Rekan Taois,
Tidak bijaksana bagimu untuk melindungi bocah ini, kata Master Klan. Dia memiliki 10 buah suci dan harus sama kuatnya, namun, dia adalah anggota Enigma. Baiklah, lakukan keinginanmu, kamu dan klanmu akan diberantas, mata Minisun menjadi dingin. Kepala klan tentu tidak mengharapkan tanggapan yang begitu kuat darinya. Bersambung.